yang Pak Hermanto Tanoko. Iya. Beliau ini pengusaha sukses di Jawa Timur, jadi kita akan ingin tahu story beliau seperti apa. Oke. Boleh tahu Pak, awal mulanya gimana sih Pak? Dari dulu mungkin apakah dari orang tua yang ngajari bisnis atau memang belajar dari sendiri atau gimana? Ya, Oh iya, sebentar Pak, boleh kita buka dulu? Oh, bukan dulu ya. sudah jaga jarak ini. Iya. Iya, sudah jaga jarak Pak. Dan swab juga ya. Jadi papa saya ini kan waktu saya masih kecil buka toko cat. Iya. Kalau mama saya ini buka toko kelontong. Jadi waktu saya usia 5 tahun itu kan sudah diminta ditawarin lah ya. Iya. Kalau tradisi Imlek itu kan dikasih angpau. Betul. Nah, mungkin karena takut kan usia masih kecil nanti Iya. uang kan khawatir. Iya. Ditawarin lah saya untuk investasi. Mau nggak yuk investasi tepung terigu nih? Ini mau naik harganya. Oh mau. Bawa buku dicatat kan. Harga berapa gitu? Catat dapat berapa, uang berapa. Nah terus habis itu setiap hari tanya, pulang, Pak udah naik, udah dijual. Nah, jadi Itu masih 5 tahun itu Pak ya? 5 tahun. Luar Dari biasa. situ akhirnya, wah udah naik nih ya, Iya. uangnya sudah tambah banyak. Mau dibeliin apa nih? Beliin Mainan, Pak. minyak goreng, Oh, iya, goreng. mau dibeliin biskuit. Itu terus menerus ya. Iya. Sehingga akhirnya saya benar-benar terlibat melihat semua yang dagangan toko itu jadi tahu kan. Iya. Akhirnya tanya kan untungnya berapa, segala berapa. Jadi di usia udah 5 tahun itu menurut saya itu sudah mulai dididik ya. Iya. Dan di usia saya 7 tahun, 8 tahun itu sudah mulai diajak ke toko cat. Jadi saya ngelayanin seperti karyawan gitu. Orang beli 1 on, 2 on, 1 kilo gitu. Dan juga diberi pengetahuan kalau yang agen tunggal dapat distributor itu keuntungannya pasti lebih tinggi dibandingkan dengan cat-cat yang mungkin sudah terkenal. Iya. Kita nggak jadi agen tunggal. tunggal. Dari situ saya juga tanya kan, apa nih keunggulannya kalau yang jadi agen tunggal? Cat-catnya itu Iya. apa keunggulannya kalau dibandingkan? Oh, kualitasnya lebih kilap, harganya lebih murah. Nah, itu semua saya komunikasi ke pembeli. Jadi kalau dia mau merek yang terkenal, saya switch ke yang jadi agen tunggal ini tadi. Ini merek baru, harganya lebih murah, kualitas lebih bagus. Nah, itu banyak yang mau. Nah, dengan mau kan berarti keuntungan kami kan jadi double kan? Naik, ya. Jadi double. Tapi win-win. Ya. Jadi pembeli juga win kan. Jadi Dia mendengarkan dapat harga lebih masukan murah. yang Murah tapi Saya keuntungannya lebih besar karena agen tunggal. berarti memang anu ya Pak, kalau bisnis itu kita harus product knowledge-nya harus kuat ya Pak ya berarti ya. Iya. Maksudnya berarti kan Bapak harus men-switch tuh Pak dari yang sudah terkenal ke yang Iya. misalnya ini Bapak punya dalam tanda petik punya tujuan yang di sini gitu ya Iya. Pak. Jadi Berarti intinya bagaimana bisa menguntungkan pelanggan-pelanggan dari pemikirannya itu, wah ini menguntungkan. Tapi pada akhirnya karena kami agen tunggal ya kami sendiri juga untung. Jadi kan win-win kan. tapi tetap kualitas produk tetap waktu itu tetap diperhatikan ya Pak ya. Ya harus diketahui. Harus Kalau diketahui enggak ya, kan Pak, kita ya. cheating dong. Kalau Iya, iya, kualitasnya iya. lebih jelek, terus Betul. harga lebih murah kan bagi pelanggan kan nggak ada benefitnya. Kami Iya. menjadi agen tunggal pun mencari benar-benar produk yang the best kan. Tapi kelemahannya merek nggak terkenal, cuma itu aja. Terus Pak Hermanto di saat yang teman-temannya lain bisa mainan, menggunakan waktu mungkin dengan lebih leluasa. Kenapa Pak Hermanto saat bisa memilih atau disarankan dari orang tua untuk berkecimpung di bisnis ataupun belajar ya? Memilih ya, karena mungkin kecil sudah mengenal dunia bisnis ya, Bisnis, ya. sudah dikenalkan lah. Iya. Karena mungkin karena mulai kecil itu sudah di-train ya, Iya. sudah bagaimana supaya menjadi yang terbesar, paling rame. Jadi waktu saya diminta untuk bantu Avian pada usia saya 20 tahun, itu saya pertama kan tanya papa saya nih, Avian Iya. mau dibawa kemana nih? Oh, papa mau Avian jadi nomor 1 di Indonesia, pabrik cat yang terbesar gitu. Wah, mantap kan? Padahal pabriknya masih kecil, masih nggak ada pagar aja, Iya. nggak ada itu. Tapi dari mindset, visi, keinginan untuk menjadi yang nomor 1 itu tadi, kita jadi berpikir kan, berusaha kan, gimana caranya? Kita benchmark dengan perusahaan-perusahaan yang sudah nomor 1, nomor 2 di Indonesia ini kan kebanyakan perusahaan asing semua ya kalau Iya, cat ya. betul. Mereka kalau asing itu kan mempunyai semuanya ya, teknologinya lebih bagus, brandnya kuat, secara financial didukung bank juga kuat. Iya. Kita lokal-lokal saat ini pun misalnya minjem bank 9%, 8% atau 10%. Iya. Kalau asing kan cuma 1%, karena mereka dapat corporate loan dari seluruh dunia disamain, bahkan mungkin kurang dari 1%. Nah, itu adalah strength dan weakness yang mesti kami timbang-timbang. Apa nih yang bisa menjadi keunggulan? Iya. Ya semangat, ya toh semangat sama kerja keras. Iya. Terus bagaimana kita bisa berpikir kreatif? Kita kalah di sini, kalah sini, tapi kita Iya. kan ada yang menang gitu loh. Betul.
Tapi papa saya itu guyonannya, kamu masak sama asing kalah. Mereka kalau makan kan makannya mesti steak, hamburger, ya toh. Kita makan pecel sudah bisa loh. Saya ngomong oke, berarti secara cost ini kita harus benar-benar bagus. Terus yang menarik kan Bapak meloncat bisnis yang lain ini apa? Air mineral ya, air minum ya Pak. Ya. Gimana ceritanya bisa ke sana Pak? Itu sesungguhnya setelah 25 tahun ya. Iya. Jadi selama 25 tahun itu fokus di cat loh. Dan integrated supporting company-nya ya, baru kami mulai masuk ke bidang yang berbeda. Karena tujuannya ya, di Avian ini dulu kan istri saya, kakak saya, kakak ipar saya, semuanya kan bekerja. Keluarga akhirnya memutuskan, sudah di Avian 2 orang aja, yang istri-istri sudah jangan di Avian gitu. Akhirnya istri saya, terus istri kakak saya, semuanya punya bisnis, karena di Avian ini supaya lebih mix dengan profesional, nggak semuanya keluarga gitu. Nah di situ akhirnya istri saya terus yang aktif di Clio. Dan sudah TBK ya Pak ya? Ya. Tahun 2000. Jadi setelah kurang lebih 14 tahun akhirnya TBK. Ya dan menarik, saya sempat baca sekilas untuk kinerjanya. PR-nya sudah cukup tinggi Pak, di 40 kali. Tapi gimana ke depannya kalau tadi Bapak bilang ada prospek yang menarik ya? Ya, Clio ini perusahaan AMDK nasional ya, yang bisa bersaing dengan produk-produk premium, produk-produk dari luar negeri. Nah ini kami bangga sekali ya. Dan pertumbuhan Clio ini kan selalu double digit, eksponensial ya Pak ya? Iya. Nah itu yang membuat akhirnya Clio itu termasuk perusahaan atau emiten yang growth investing ya. Kalau orang lihat PER-nya ya mungkin nggak menarik, tapi kalau lihat growth-nya, wah ini menarik karena kalau growth-nya itu bisa konsisten, revenue-nya naiknya ya, akhirnya juga labanya, akhirnya kan juga bisa menjadi blue chip kan. Itu harapan kami karena so far Clio ini bertumbuhnya sangat bagus. Dan kapitalisasi pasar udah mulai naik terus ya Pak? Iya, dan labanya juga secara persentase juga semakin baik karena dengan adanya jumlah pabrik di seluruh Indonesia ini ada 27, itu kami jadi yang paling efisien untuk melayani seluruh pelanggan secara nasional kan. Air minum ini kan low value, high volume. Jadi kalau pabriknya cuma sedikit terus ngirimnya harus seluruh Indonesia kan pasti kemakan dari transportation cost itu habis. Gimana menanamkan brandnya kan di sini sangat kompetitif market ya Pak ya? Ya, kami sangat memperhatikan dari sisi kelebihan-kelebihan kami ya, mulai dari kemasannya. Kemasan Clio ini galonnya ini kan BPA free, sedangkan para pesaing kami masih pakai polikarbonat. Polikarbonat itu kan kalau kena panas itu kan bisphenol A itu kan akan mengkontaminasi produk. Nah ini sesungguhnya kan tidak banyak diketahui oleh orang ya, tapi jangan sampai air minum yang polikarbonat itu kena panas. Tidak tahu itu di atas truk atau di atas etalase toko atau di mana-mana kan. Itu sesuatu yang tidak baik secara jangka panjang bagi kesehatan kita kan. Kalau Clio kan bebas BPA. Nah ini tapi orang banyak yang nggak mengerti juga, tapi ya pelan-pelan yang mengerti akan switch ke Clio, makanya bertumbuhnya itu cepat itu. Dan yang penting brand lokal yang internasional di depan. Iya. Dan kami kan memang mau berbeda gitu ya, mulai dari warnanya, mulai dari mereknya juga nggak ada berbau yang market leader punya ya. Terus airnya juga pure water. Nah ini cocok nih kalau untuk COVID ya, karena dibuka ini kan ada pengamannya ya. Betul. Nah ini lebih aman lah, double protection kan. Dan apa nih Pak? BPA juga Pak ya? Iya, BPA free. BPA free ya. Khususnya yang galon, yang 19 liter itu kan selalu dipakai ulang kan. Nah kalau punya kompetitor itu kan keras karena dia pakai polikarbonat. Kalau Clio kan pakai virgin 100%. Virgin itu artinya murni ya. Jadi nggak mengandung bisphenol A. Memang ada beberapa orang yang saya pernah ketemu maniak Clio. Oh iya. Kayaknya dia udah tahu banget ininya kayaknya, sudah tahu. Dan orang Indonesia ini ya, itu loh apa sariawan. Sesungguhnya kalau minumnya Clio nggak akan sariawan. Clio ini seperti larutan penyegar ini. Sama ini. Yuk taruh di dashboardnya mobil ya, kena panas matahari di siang hari ya, ini jadi panas atau dingin? Jadi panas harusnya. Tidak, dingin ini. Jadi dingin? Iya, Pak, ya? Sama dengan larutan-larutan penyegar, itu tetap dingin. Jadi kalau minumnya Clio ya, itu saya nggak pernah nih sariawan. Saya kena tusuk gigi keras pakai apa, nggak pernah sariawan saya. Bener buat kesehatan luar biasa. Yang ngomong bosnya sendiri, yang ngomong ownernya sendiri. Untuk mimpi usaha ke depan seperti apa Pak? Jadi Bapak ada Avian, sekarang ada Clio, pada unit bisnis baru atau ada satu yang kosmetik Pak? Kosmetik ya? Jadi kami masuk ke kosmetik, beauty ya. Terus juga kesehatan, apalagi kena pandemi ini kan. Jadi kami mengembangkan ke bisnis-bisnis yang memang in the future itu masih meningkat terus ya. Terus tadi ada mimpi bilangnya Avian mau dibawa ke depan ini ya Pak ya?
TBK ya. Avian akan menjadi perusahaan TBK juga. Saat ini kan sudah generasi ketiga ya. Iya. Tidak lama kemudian kan sudah keempat ini. Nah, itu jumlahnya akan keluarga semakin banyak ya. Jadi memang satu-satu solusi ya harus menjadi perusahaan TBK. Jadi ini harapan-harapan kami sehingga nanti Avian itu tidak hanya menjadi perusahaan yang kuat di Indonesia, tapi kami juga bisa ekspansi ke luar negeri kan. Jangan Indonesia aja yang dimasukin perusahaan asing kan. Kita sendiri yang bisa masuk ke negara-negara mereka. Pak, ini ngomong sisi humanisnya nih Pak. Kayak Bapak ini kan pasti waktunya dulu kan sibuk banget tuh Pak. Pernah ada protes nggak Pak dari anak-anak atau dari keluarga gitu? Karena ya mungkin waktunya dengan keluarga kurang. Enggak ya, karena Enggak ya. semua anak-anak saya juga kerja semua nih sekarang. Waktu dulu Pak, waktu masih merintis tuh Pak, waktu masih anak-anak masih kecil, anak sedang Karena sudah terbiasa ya. sudah terbiasa ya. Sudah Pak, terbiasa. Jadi istri saya kerja, saya kerja. Jadi anak-anak itu pulang sekolah jam 1 itu langsung les sampai jam 5-an. Saya pulang kerja jam 6-an sudah ketemu lagi kan. Jadi atau anak-anak juga dibiasain ini Pak, punya pikiran, punya mindset berbisnis kayak Bapak dulu dari orang tua gitu Pak. Iya, karena otomatis Biasa kan juga, mereka ya. kan tahu orang tuanya belum pulang rumah itu kan karena bekerja. Minggu itu memang benar-benar full saya itu sama anak-anak. Jadi memang saya itu nggak pernah terpikiran olahraga golf, itu nggak pernah saya. Kenapa ya? Karena Jadi- nggak pernah terpikir, karena saya ngomong, waduh kalau saya nanti golf lagi, Nggak berarti ketemu ya, anak-anak saya lagi. nggak akan bisa ketemu dengan anak-anak karena itu katanya fanatik sekali. Saya ngomong. Jadi saya ngomong saya olahraga yang biasa aja lah. Yang penting tubuh kita ini kan semuanya gerak ya. Iya. Kalau anak-anak diarahkan berbisnis juga Pak? Oh iya. Juga ya. Sekarang, Iya, mulai kecil saya tanya ini besar mau jadi apa? Pengusaha gitu. Nah itu akhirnya sekarang bisnisnya yang sesuai mereka sendiri atau ada yang ini Pak? Oh berbeda ya. Anak saya yang pertama itu Belinda itu kan sekolahnya chemical engineering. Begitu lulus bantu di Cleo, handle-nya finance. Terus sekarang pegang properti. Jadi ya nyimpang kan ya properti. Dia sebagai CEO-nya Tanrise. Terus yang Melisa, itu ngambil 3 major itu, ngambil chemistry, ngambil finance, ngambil matematika. Tapi akhirnya pegang marketing. Beda lagi. Beda lagi, lagi. ya. Nah, anak saya yang ketiga, Robert itu sekolahnya computer science. Setelah pulang, dia yang manage untuk operasionalnya Avian. Iya. Jadi pegang manufacturing. Nggak ada yang sama. Termasuk anak saya yang kecil pun masuk di teknik industri kan. Tapi akhirnya masuk di dunia ini herbal. Yang penting kan keinginannya untuk mengembangkan apanya itu yang penting ya. Nilai apa Pak yang ditanamin ke anak-anak Pak soal dalam hal berbisnis? Ya ini mungkin buat kita yang muda-muda juga nih Pak. Yang paling utama itu adalah kejujuran, komitmen ya. Jadi jangan sampai dikala apapun terus kita jadi nggak komit, terus kita jadi nggak jujur. Nah ini kan track record kalau ditarik itu kan pasti kelihatan gitu ya. Nah yuk lihatnya dari mana? Ya waktu krisis lah paling gampang. Ya menurut saya track record itu menjadi satu catatan harusnya. Tadi saya juga lihat kan di salah satu profil Bapak kan foto dengan Bapaknya Pak Hermansa ya. Ya. Apa ada pesan atau value khusus dari beliau yang sampai saat ini Bapak ingat? Saya kalau dengan orang tua itu kan juga dekat sekali ya, Iya. karena mereka itu benar-benar waktunya kerja kerasnya semuanya cuma untuk anak-anaknya ya, jadi tidak pernah memikirkan diri sendiri. Terus di usia sudah 80 lebih, Iya. mulai sakit-sakitan, ini kan kasihan sekali ya tuh sampai semakin lama fisiknya itu kan semakin turun. Jadi memang tugas dari anak-anak lah untuk gimana berbakti dengan orang tua ya, karena dulunya mereka itu kan benar-benar hanya fokus memikirkan anak cucu aja ya. Tapi tadi value yang Bapak petik masih kecil tadi yang diajarin tapi tanpa dipaksa disuruh Bapak akhirnya memilih itu apa yang akhirnya yang Bapak lihat dari situ posisinya dari saat itu? Nah, saya melihat contoh nyata ya, bagaimana orang tua itu begitu kerja kerasnya itu demikian keras ya, sampai akhirnya kita sendiri melihat aja sudah ngerti gitu loh ya. Nah ini penting, kasih pengertian ke anak-anak ini penting ya. Tanpa harus penekanan harus dibilangi ya, Enggak, Pak? karena yuk Ditunjukkan bilangin aja. pun kadang-kadang dia malah bandel kan ya. Kasih contoh Pak ya. Saya tuh kalau sekolah kan dulu ngambil uang loh, yuk mesti nanti jajan mau minum mau apa. Saya ngomong enggak usah, oh ngambil. Loh disuruh ngambil sendiri loh. Nah itu waktu itu saya ngambil 10 rupiah kadang ya. Terus pulang sekolah saya masukin lagi tuh. Saya ngomong enggak lah, udahlah. Minum ya minum di rumah, kalau jajan ya jajan di toko banyak. Itu kantin kan mahal-mahal. Jadi mindsetnya itu sudah di sana. Karena sudah ngerti perjuangannya beliau Pak ya.
susahnya berbisnisnya beliau waktu itu. Iya, papa mama setiap minggu itu mesti ngajak kita makan bersama. Itu yang juga menurut saya penting ya. Makan di luar maksud saya. Ya masih di depot gitu kan, tapi kan wah itu Bersamaan nikmat ya. sekali itu. Iya. Tapi setiap minggu loh itu. Jadi memang waktu saya masih kecil itu senang lah dengan keluarga Iya, yang bagus ya. meskipun mereka kerja semua, tapi kalau di rumah makan bersama, terus seminggu sekali kami mesti keluar. Tapi nggak pernah ke restoran loh ya. Kalau restoran itu setahun sekali. Iya, itu mungkin pesan yang penting ya Pak, bagaimana satu keluarga tadi. Ini Kebersamaan. Kebersamaan dan quality time. Kebersamaan, juga. quality time. Iya, Kalau betul. sekarang kan hati-hati, semua anak kecil-kecil di hotel-hotel saya lihat sudah dikasih iPad, kasih gadget, orang tua makan dia suruh mainan. Jadi Iya. itu menurut saya nggak bagus ya. Sehat ya. Nggak sehat. Nanti kalau dia sudah besar nggak bisa saya nyatu itu. Ya kan, dia dunianya sudah beda kan. Iya, iya. Dia kalau sudah besar ya dunia dia juga semakin lama semakin ada gap. Kecucunya gimana Pak? Kecucunya kan masih juga ada. Dikasih waktu sama iya. anak-anak saya. Iya, iya. Jadi ada waktunya. Kalau sudah itu selesai juga nggak boleh. Ya ternyata beliau ini family man banget. Iya, iya. Tapi ya memang itu tugas dari orang tua lah ya, bukan Betul. tugasnya kakek. Kalau kakek maunya happy Iya, happy betul, ya, betul. iya. Kalau Betul. yang ngelarang harus tetap Harus anak-anaknya, kalau- jangan kakeknya yang larang. Iya, betul. Nanti nggak cinta sama kakek. Iya. Nah, kalau Tapi seringnya gitu sekarang ya. Iya. Orang banyak sudah. Tapi untuk ini Pak, ini kan kebetulan kita di Ayah Apa ini banyak anak muda yang lihat ya. Gimana caranya untuk merintis usaha itu Pak? Selain passion, apa yang perlu diperhatikan? Tadi komitmen tadi yang Bapak sampaikan apa? Ya, yang penting juga kesiapan bisnis itu tadi. Kalau untung bagaimana, kalau Iya. rugi bagaimana, semuanya harus ada Terukur, pertimbangan. ya. Jadi- Jangan cuma lihat bisnis plan yang untung aja terus maju Iya. tak gentar. Nah nanti yuk rugi juga harus diperhitungkan. Diperhitungkan ya, Pak, Jadi ya? sudah tahu, oh kalau ruginya sampai sekian berarti stop. Nah akhirnya terus gimana nih supaya nggak rugi nih? Wah harus all out ini, kinerja harus bagus. Kita semua tim yang ada Iya. pun harus kerja keras untuk supaya ini nggak sampai rugi kan. Kalau rugi, you akan sakit kan. Iya. Nah supaya nggak sakit ini, you harus bagaimana? Ini persiapannya kan harus matang. Iya. Kalau you nggak matang ya you jangan doing bisnis. Jadi bisnis bagus, tapi ya mulailah dari kecil ya. Betul. Jadi you lebih yakin baru dikembangkan pelan-pelan. Jangan langsung secara instan mau jadi besar. Dan jadi prosesnya kayak Cleo pun 14 tahun ya Pak? Oh Baru iya, merdeka. Tadi iya. Marfian juga 25 Jadi kita tahun. melalui proses. Jadi Iya. nggak bisa cepat-cepat ya. Lebih Kalau sabar. sekarang kan memang kebanyakan Pak, mikirnya instan. Atau mungkin beli franchise di anak terus muda-muda itu Pak dibangun, kadang-kadang paling. tuh. Iya, yang cepat matinya juga cepat. Yang besarnya cepat matinya juga cepat. Dia mesti ingat juga kan. Ini Ya, hukum itu pesan yang yang paling penting ya. Jadi kalau kita pelajari dengan seksama, dibangun dengan perlahan-lahan itu lebih sustainable ya Pak, lebih bisa bertahan. you lebih mengerti kan. Ya, Roh produknya. you itu sudah ada di dalam bisnis itu kan. Iya. Jadi untuk mengembangkan laginya itu kan pasti akan jauh lebih sehat. Iya. Bukan Jadi- langsung masuk sudah besar, minta kantornya mentereng, minta facility mentereng. Hasilnya itu loh belum ada. Yang diminta facility ini softwarenya apa ini? Iya. Loh, omsetnya itu berapa? Kok sudah mau pakai software segala? Jangan Apalagi sampai dia yang terus tiba-tiba autopilot gitu Pak ya. oh nggak bisa. Nggak bisa, Autopilot Pak, ya? itu kalau sudah Jangan you buat. sudah mau sangat besar dan you mau mendelegasikan, you mau mungkin ekspansi atau ke bidang yang lain baru gitu ya. Di bisnis ini kan masalah human ya Pak. Iya. Bagaimana bangun tim itu biar tetap bisa bertumbuh secara bisnis? Loh, itu PR yang paling berat itu. Iya. Iya ini Pak. Semua. Jadi orangnya itu yang paling berat. Jadi Betul, you ya, harus Pak. punya leader yang punya Kuat, ya. roh di bisnis itu. Akhirnya leader itu akan merekrut orang-orang bagus-bagus, hebat-hebat, yang extraordinary. Iya. Barulah bisnis itu bisa maju, Baik. bisa bersaing dengan kompetitor yang mungkin jauh lebih besar, yang jauh lebih kuat kan. Iya. Nah kalau you timnya ini lemah semua, semangat nggak ada, Betul. strategi nggak ada, semuanya nggak ada. You cuma tinggal tunggu waktu aja kan. Bahkan ngerasain ketemu yang masih muda-muda gitu Pak, kadang-kadang maunya instan aja. Iya, di masa pandemi ini ya. Ya beberapa tahun terakhir ini sih Pak. Di masa pandemi ini malah masih jual mahal lah, maksudnya Ya, kondisi ya. sekarang kayak rasa memiliki itu nggak tahu kemana gitu loh Pak. Ya. Kadang-kadang kan ada gitu kan. Ya betul. Banyak sih orang punya keinginan tapi tidak melakukan apa-apa ya. Betul. Itu tidak mungkin bisa. Terakhir ini Bapak kan juga masuk di sosial media Pak ya, di YouTube. Apa yang Iya. buat kepikiran ke sana Pak sebenarnya? Atau mau sharing tentang apa? Saya ini kan ingin berbagi bagaimana sih Indonesia ini ekonominya bisa kuat. Nah itu kan jumlah wirausahanya ini harus bertumbuh. Seperti di Singapura itu kan 7% dari jumlah penduduk. Betul. Indonesia masih 3%. Nah, saya mempunyai tujuan untuk menciptakan 1 juta entrepreneur. Dari mana? Nah, inilah Sharing-nya. dari bisnis unit saya. Iya. Saya selalu
meminta seluruh bisnis saya ini mempunyai partner-partner bagaimana mulai stop selling, start helping, jadi mengembangkan usaha-usaha dengan UMKM segala. Terus saya juga mempunyai yayasan. Ini saya lagi minta izin untuk sekolah SMK gratis ya. Tapi ngurus izinnya setengah mati nih. Jadi saya ngomong dulu ini saya mau gratis loh ini. Waduh tetap aja melalui harus prosedur ngurus UKL, UPL, terus nanti ngurus, wah banyak sekali yang diurus sehingga akhirnya postpone ini, nggak bisa tahun ini saya. Di Surabaya atau kan? Di Nongko Jajar. Oh, Nongko Jajar Malang. Iya. Nah itu nanti sekolah SMK itu saya mau ngerekrut anak-anak yatim piatu dari seluruh Indonesia. Saya ajarkan 50% akademis, 50%-nya lagi saya minta pengusaha-pengusaha untuk ngajar nih. Jadi supaya dia begitu lulus dewan, dia sudah bisa mandiri, bisa bekerja. Saya siap mengajar juga Pak. Oh, saya pasti minta nanti ya Mas Ferdian, Mas Aswin, saya minta semua. Pokok seluruh orang yang bisa ngasih hal-hal yang positif, ngajar aja. Terus nanti setiap Sabtu Minggu saya suruh praktek. Jadi di situ benar-benar saya train. Masa 3 tahun dia nggak bisa jadi wirausaha? Saya yakin bisa gitu. Selain itu, ya akhirnya saya ngomong sosial media lah paling gampang. Karena kalau orang semua minta saya jadi mentor, waktu saya habis nanti. Support Pak. Ya. Saya selalu Pak Hermanto. Ya. Terima kasih waktunya. Terima kasih ya. Ilmunya, wah ini wah, terima kasih. Sukses untuk kita semua. Jangan lupa Stay humble, stay makasih. positive, stay on fire. Jangan lupa subscribe Ayah Apa Project.